Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita berkumpul di sini untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah persekutuan awal pagi Sabtu tanggal 25 September 2021. Sebelum kita memasuki ibadah kita dan kita mempersiapkan bacaan kita juga dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 31 sampai 36. Biarlah kita mempersiapkan diri kalau kita tetap terbuka. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam sorga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Sertai kami Tuhan, ampuni segala dosa dan perbuatan kami, sehingga kami boleh dilayakkan di hadapan-Mu untuk mengerti dan memahami akan firman yang kami baca ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk kita membaca firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 21 ayat 31 sampai 36 yang menyatakan, sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai, lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya? Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu, ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, enyahkanlah dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Jemaat dipersilakan duduk. Bacaan Alkitab kita pagi hari ini dengan bertemakan yang diberikan oleh Sabda Bina Muhammad pagi hari ini dengan tema kerusuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa itu kerusuhan? Kerusuhan atau yang dikenal juga huru-hara adalah suatu kelompok atau manusia yang berkumpul untuk melakukan tindakan kekerasan. Ada banyak alasan terjadinya kerusuhan. Contohnya dalam konflik agama, etnis, atau juga tentang kondisi buruknya rakyat. Bisa itu masalah ekonomi, atau bisa juga adanya penindasan pemerintah kepada rakyatnya. Ini kerusuhan huru-hara tersebut tidak membawa dampak yang membuat orang menjadi tenang, sukacita, atau damai sejahtera, tetapi sebaliknya membuat orang semakin takut, menjadi gusar, atau membuat orang hidup dalam kekerasan. Bicara kerusuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada saat ini, terutama kita yang berjemaat di GPIB Bung Karno, telah mengalami atau merasakan adanya kerusuhan itu
yang boleh kita ingat pada tahun 2000, tepatnya tanggal 17 Januari, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak percaya, mengalaminya suatu yang pahit dengan alasan yang dibuat-buat, tapi ini semua sudah direncanakan dengan baik, karena ada perasaan iri dengki, bahkan cemburuan, jadi sasarannya sebagai anak-anak Tuhan. Mana walaupun harta boleh hilang, kita masih boleh bersyukur kepada Tuhan dalam penyertaannya. Untuk anak-anak Tuhan yang boleh kita dengar, tidak ada nyawa yang hilang. Harta boleh hilang, tapi Tuhan tetap menyertai kita sampai saat ini. Itu pengalaman pahit bagi kita jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan pada masa itu, adanya terjadinya kerusuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam situasi kerusuhan yang demikian, sungguh sulit untuk membuatnya menjadi tenang kembali. Ini seperti yang dialami Paulus ketika masa sudah terhasut. Mereka menangkap Paulus dan memukulinya sampai akhirnya datanglah kepala pasukan serta prajurit-prajuritnya, lalu membawa Paulus ke markas. Gambaran suasana yang mencekam yang juga terjadi pada saat itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, penganiayaan dan penderitaan bukanlah hal baru dalam kekristenan dan pemberitaan Injil. Para rasul seperti Paulus juga mengalaminya. Bacaan renungan pagi hari ini dari kitab Kisah Para Rasul 21 dari ayat 31 sampai 36 dengan perikop Paulus ditangkap, dan untuk lebih jelasnya kita dapat membaca peristiwa ini di mana dari awal ayat 27, 28, 29 sampai 30. Sebelum dari pembacaan kita dari Kisah Para Rasul 31, pasal 21, 31 sampai 36. Saat itu Paulus dituduh oleh orang-orang Yahudi dari Asia, itu terdapat di ayat 27. Ada dua tuduhan yang diajukan kepadanya. Pertama, mereka menuduh Paulus menentang bangsa, hukum Taurat dan Bait Allah. Itu terdapat di ayat 28. Kedua, mereka menudingnya melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Pasalnya Paulus membawa orang-orang Yunani tidak bersunat masuk ke dalam Bait Allah, padahal itu dilarang dalam ajaran Yahudi. Itu kita dapat dalam ayat 29. Akhirnya rakyat menangkap dan memukulinya. Itu terdapat di 30 ayat 30 sampai 31. Tak lama berselang, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya datang untuk membawa Paulus ke markas. Terdapat di ayat 31 sampai 36 baca pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di sini kita mendapati kepala pasukan yang adalah seorang Romawi menyelamatkan Paulus. Sang komandan itu menyelamatkannya bukan karena dia peduli kepadanya, melainkan karena alasan keadilan. Sebab menurutnya Paulus tidak boleh dipukul sampai mati tanpa melalui persidangan terlebih dahulu. Namun tentu saja semua itu adalah rencana Tuhan. Allah memakai seorang kepala tentara untuk menyelamatkan Paulus. Sama seperti Paulus, Allah
tetap menyertai kita dan mengutus siapa saja untuk menolong. Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun. Tuhan Allah selalu ada bersama-sama dengan kita dalam banyak cara. Mungkin saat ini Anda sedang menderita karena memberitakan kebenaran. Anda mungkin dihina, dirundung, bahkan disiksa. Akan tetapi ingatlah, para pendahulu kita pun telah menderita sampai mati demi Injil Kristus. Karena itu hendaklah kita tetap percaya Allah akan selalu menyertai, Allah akan menolong kita keluar dari penderitaan dan penindasan yang saat ini terjadi. Bersabarlah, Dia atau Allah akan segera mengirim penolong untuk menyertai kita seperti kita, yaitu sampai saat ini, di saat-saat pandemi seperti ini, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita dalam keburukan kita, tapi kita dekat, lebih dekat lagi dengannya melalui firman yang kita baca, bahkan dapat menguatkan kita untuk menuntun kita dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh dikuatkan, ditopang untuk menjalani kehidupan, karena kami yakin dan percaya melalui firman-Mu yang hidup, Tuhan menyertai kami selalu. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk percaya bahwa Engkau selalu menyertai. Engkau pasti menolong kami dalam segala keadaan. Seperti Tuhan menyertai Paulus, Tuhan memakai kepala tentara untuk menyelamatkan Paulus, Tuhan. Kami yakin Tuhan berbuat seperti itu kepada kami, yang setia dan taat hanya kepada-Mu saja, yang menyerahkan hidupnya kepada-Mu saja. Ya Tuhan, tolong jauhkan kami dari kerusuhan, bangunkanlah kerajaan-Mu yang penuh damai dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, tolong kami, mampukan kami mengimani bahwa hanya Engkau-lah yang Maha Kuasa di bumi dan di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa pagi hari ini untuk gereja kami Tuhan. Berkati kami, berkati gereja kami sebagai jemaat-Nya. Tuhan mampukan, Tuhan sertakan dan kuatkan dalam bergereja Tuhan. Tuhan sertai hamba-Mu Ibu Pendeta bersama rekan-rekan majelis presbiter yang lain serta sekretariat kantor. Tuhan mampukan untuk menjalankan ini semua di masa-masa pandemi ini Tuhan. Tuhan menggerakkan jemaat-Mu yang saat ini gereja-Mu telah terbuka bagi kami jemaat-Mu untuk beribadah Tuhan. Sertai jemaat-Mu, ambil bagian di dalam rumah-Mu Tuhan, untuk bersama-sama menguatkan persekutuan kami Tuhan, terutama untuk ibadah-ibadah selanjutnya Tuhan. Tuhan berkati
komisi-komisi yang ada, panitia-panitia yang ada yang telah dibentuk Tuhan, berkati mereka, biarlah mereka bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. Juga Tuhan berkati untuk rekan-rekan yang bekerja, ambil bagian dalam keamanan, sound system, bahkan yang lainnya Tuhan. Biarlah itu dilakukan dengan penuh sukacita, damai sejahtera Tuhan, sehingga boleh selalu menjadi berkat bagi jemaat dan mereka semua yang terlibat di dalamnya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan di saat-saat ini. Tuhan mampukan, biarlah pelkat-pelkat yang ada Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu juga Tuhan. Kembali beribadah, ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Berikan kami kekuatan, kesehatan, sukacita, dan rasa syukur kami untuk bersama-sama bersekutu Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, berkati para pemimpin, Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta bantu-bantunya, menteri, para menteri, akan yang terkecil sekalipun di pedesaan, desa, bahkan kota, kabupaten. Tuhan berkati semua, dan daerah kami Tuhan, Mataram khususnya, Tuhan berkati di masa-masa pandemi ini Tuhan. Mampukan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan untuk peran aktif dalam mencegah penyebaran virus corona ini Tuhan. Untuk kami sama bersama-sama melakukan prokes kesehatan apa yang disarankan oleh pemerintah Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami semua yang hadir pada saat ini beribadah di dalam persekutuan doa pagi ini Tuhan. Sertai kami, jaga lindungi kami, bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu. Jauhkan dari hal-hal buruk Tuhan. Berkati kami dengan segala kegiatan kami, segala pekerjaan kami Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, seperti Tuhan telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman dalam panggilan-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita.